program yang mengundang narasumber-narasumber ternama gitu ya. Narasumber-narasumber yang siap memberikan inspirasi terbaik buat teman-teman semua gitu. Oke, mantap nih Yazid nih. Mulai. Ini udah mulai belum sih? Tadi masuk nggak nih? Dari tadi kita mau juga masuk. Oh iya, oke. Mulai. Iya. Oke, bagus banget ya cek sound di umum ya. Oke, halo. Halo juga. Oke, kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat teman-teman semua yang ada di seluruh penjuru dunia. Wih, Karena seluruh penjuru aku di sini yakin semua orang pasti sedang menonton konten ini gitu ya. Jadi dengan hati yang sangat rendah, aku ingin mengajak teman-teman semua, menyapa teman-teman semua untuk hadir dalam acara ini gitu. Terus juga kita kan semua lagi puasa nih ya. Untuk yang puasa pasti lemes di pagi hari ini gitu. Tapi jangan jadikan puasa ini sebagai alasan untuk kita bermalas-malasan gitu. Banyak kok kegiatan-kegiatan yang dirasa bisa membuat kita itu menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Nah, seperti acara-acara kayak gini. Ini tuh acara-acara yang mungkin kita cuma menonton gitu, cuma mendengarkan. Tapi percayalah gitu, suatu saat nanti apa yang kita dengar, apa yang kita dapatkan dalam acara-acara seperti ini itu bisa bermanfaat buat kita di masa depan nanti gitu. Nah, jadi teman-teman, sebelumnya aku mau nanya kabar dulu nih sama teman-teman semua. Mungkin nanti dari teman-teman semua ada yang bisa Di kolom komentar ya. dibuka nggak? Kolom komentar dibuka. Nah, jadi nanti kalau misalnya aku mau ngecek nih teman-teman udah siap belum semua. Kalau teman-teman semua udah siap, silahkan ketik angka 1 di kolom chat gitu. Ditunggu ya teman-teman semua. Kita tunggu apakah teman-teman semua udah siap dalam menyimak acara podcast ini. Nah, kalau udah siap, ketik angka 1 aja, nggak usah malu-malu gitu. Kita tunggu Kak Awit. Oke, kita lihat. Wow, Oke, banyak banget ya ini. banyak banget ternyata ya. Belum 1 menit juga. Wih, banyak tuh, lihat dari SMP ada siapa itu, Dalpa, Dalia, Mauida Nabila, terus juga Giat. Nah, Giat temen aku Kak. Oke, mantap. Teman Halo sekelas. temannya Yazid. Keisha, wah banyak banget nih. Wih, berarti ini membuktikan bahwa acara ini itu sangat dirasa sama teman-teman bermanfaat dan teman-teman sangat bersemangat dalam mengikuti acara ini gitu. Oke, mantap. Oke, jadi gini teman-teman. Pada hari ini kita akan berbincang-bincang dengan seorang pemuda yang tampan, soleh, ganteng, rupawan gitu ya. Mungkin teman-teman juga di sini bisa melihat gitu ya di sebelah aku. Wih, ada pemuda yang gila sih ini gantengnya. Pokoknya auranya tuh beda, tahu teman-teman. Ketika aku berada di sebelahnya tuh, ini auranya bikin gemeter gitu loh. Nah, jadi teman-teman gak usah ragu lagi. Insya Allah apa yang disampaikan oleh kakak di sebelah ini bisa memberikan teman-teman inspirasi dan motivasi-motivasi yang nanti bermanfaat buat teman-teman di masa depan gitu. Amin. Jadi pada hari ini lebih tepatnya kita akan lebih membahas bagaimana sih peran pemuda di zaman sekarang itu gitu. Jadi kita ini kan semua pemuda ya. Ini kan ditonton oleh SMP dari 7 sampai SMA kelas 12 gitu. Dan ya kita ini pemuda gitu. Jadi sebagai seorang pemuda kita harus bisa gitu untuk menjadi penggerak bangsa yang paling depan gitu, memberikan kontribusi untuk bangsa yang terbaik gitu. Jadi kita tuh harus menunjukkan bahwa negara kita ini memiliki kualitas-kualitas pemudanya yang memang bisa memberikan yang terbaik gitu teman-teman. Nah makanya mari kita sama-sama belajar, kita sama-sama berubah untuk menjadi lebih baik, kita sama-sama
berubah untuk menjadi manusia yang bermanfaat gitu teman-teman. Nah tapi sebelum kita mulai ke acara podcastnya, aku mau ngecek dulu semangat dari teman-teman. Nah jadi kita cek dari jargonnya. Oke, gimana tuh jargonnya? Jargonnya jadi mungkin kalau teman-teman yang hari Jumat minggu lalu hadir pasti udah tahu jargonnya kayak gimana, dan aku harap sih ingatannya pada kuat ya semuanya. Jadi ketika aku berkata Get to Know Me Podcast, maka teman-teman siap-siap bilang I'm the best, you are the best, we are the best. Gitu ya teman-teman. Bisa kan? I'm the best, you are the best, we are the best. Nah, karena di sini kebetulan yang ada di depan itu cowok gitu ya, kan aku tahu juga sifat cowok jaim dan cool gitu ya. Jadi gak perlu khawatir buat teman-teman cowok, kalau misalnya mau cool dan jaim silakan, asalkan tetap bersuara gitu. Dan aku harap buat teman-teman yang ahwatnya, yang cewek-ceweknya, ya kalau bisa seksis mungkin gitu. Oke, siap ya teman-teman, siap-siap penonton. Gini guys, I'm the best, you are the best, we are the best. Nah, gitu teman-teman. Nah, jadi pada hari ini kita itu kedatangan seorang pemuda, seorang mahasiswa yang beliau ini adalah salah satu mahasiswa yang berkuliah di kampus ternama gitu ya, berkuliah di kampus papan atas gitu. Nah, tapi sorry ya, sebelumnya kita belum kenalan dulu nih. Sebelum kita kenalan sama gue stylenya, kenalan dulu sama moderatornya. Jadi nama aku Muhammad Yazid Musyafa. Status aku sekarang masih jomblo. Jadi kalau misalnya ada yang mau niat, silakan hubungi nomor di bawah ini. Promosi ya, promosi. Enggak bercanda. Status aku sekarang siswa SMA ITS Kiat kelas 12. Lebih tepatnya 12 IPS, adalah anak sosial. Kakak dulu anak apa? Anak IPA. Oh, anak IPA. Tapi kuliah di sosial. Oh gitu. Iya. Wih, kok bisa ya? Tapi walaupun kita berbeda jurusan, kita tetap Satu. Oh, satu. Iya, kita Indonesia. Tosnya gimana? Aduh. Belum sinkron ini. Nanti kita ngobrol lagi ya. siap. Ya. Jadi aku kelas 12 IPS di SMA ITS ya gitu. Nah, sebelum kita kenalan sama kakaknya nih, aku mau ngasih tahu dulu CV dari kakak yang satu ini. Jadi beliau adalah dulunya seorang Menteri Kementerian Kaderisasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BEM Kema FEB Unpad tahun 2020. Kemudian beliau adalah Organizing Komite Presiden Leadership Accelerator 2019. Kemudian beliau ini adalah Wakil Ketua Departemen PSDO MUSI tahun 2019. Juga Asisten Manajer Acara Reborn tahun 2019. Nah, kalau di tahun sekarang, beliau ini menjabat sebagai Ketua BEM Kema FEB Unpad tahun 2021. Gak nyangka ya aku bisa bersanding sama Ketua BEM. Biasa aja. Tapi Kak, kira-kira kakak ngelihat aku kira-kira nanti bisa jadi Ketua BEM nggak? Itu nggak ada yang tahu ya, itu sebuah proses yang bisa jadi ya bisa jadi. Iya juga sih. Nah, kalau misalnya kita jadi berarti kita dipilih orang terbaik. Betul. Bagaimana dengan kakak sekarang? Pasti itu kan takdir ya. Iya. Tapi kan kontribusi pilihan. Nah benar. Jadi betul. jadi staff, jadi menteri, jadi ketua BEM, jadi apapun, kita tetap punya kesempatan untuk ngasih kontribusi terbaik kita. Benar banget Kak. Wih keren sih. Ya. Oke. Nah itu sedikit CV dari kakak yang satu ini. Nah
supaya lebih kenal lebih dekatnya, supaya chemistry antara kakak ini dengan teman-teman semua terjalin gitu ya. Ada baiknya kalau kita mendengarkan perkenalan langsung dari kakak yang satu ini. Silakan kak. Oke, halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik. Panggilnya apa nih biasanya nih? Ya, Adik-adik ya. Oke, sebelumnya kenalin, nama aku Mauud Salim Abdullah ya. Namanya unik. Kalau kata dosen-dosen sih aneh ya. Cuman kalau aku meyakini nama ini unik, bisa jadi cuma satu di Indonesia, nggak tahu sih ya. Bisa dipanggil Awid ya, Awid. Tahun ini sedang berkuliah di Universitas Pajajaran, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen tahun 2018. Sekarang aktivitasnya berorganisasi ya, barusan sama Kang Yazid udah diceritakan. Nah, kurang lebih seperti itu. Oh, keren kak. Oh ya, perlu teman-teman ketahui juga, Kak Awid ini alumni SIT Askia juga. Oh iya, betul. Jadi kita untuk para masyarakat SIT Askia perlu bangga gitu, karena alumni dari SIT Askia itu bisa menjadi BEM di Unpad teman-teman. Masuk kampus Unpad loh teman-teman. Jadi kita harus bangga gitu. Dan semoga Kak Awid yang ada di sini bisa memotivasi teman-teman, memberikan inspirasi teman-teman supaya nanti teman-teman juga beberapa tahun ke depan bisa mengikuti jejak Kak Awid gitu, teman-teman. Nah, oke, Kak Awid dulu itu di Askianya dari SD atau gimana? Ya, dulu di Askia dari kelas 1 sampai kelas 9. Ya berarti 9 tahun ya, SD SMP. Terus SMA-nya pesantren waktu itu di Magelang. Oh, Magelang. Pesantren. SMA-nya di sana. Ya, SMA-nya di sana. Setelah di sana langsung kuliah di Unpad. Ya, habis itu kuliah di Unpad. Gitu. Oke. Aku pengen tahu nih kak. Ya. Berangkat ke sini gimana? Macet atau gimana? Wih. Ya karena rumahnya deket ya, kalau kalian tahu tuh rumahnya di pertigaan Mang Edi, belok kiri sedikit ya. Itu jadi ke sini jalan dan nggak kena macet ya kalau jalan. Oh, benar. Jadi ya nggak pakai kendaraan karena jalan sekalian olahraga teman-teman gitu. Jadi teman-teman yang rumahnya jauh atau rumahnya deket, jangan menjadikan jarak itu sebagai alasan untuk berdakwah gitu teman-teman. Mau dekat mau jauh, ketika kita berniat untuk memberikan kontribusi, berniat untuk mengajak kepada kebaikan, tetap harus semangat teman-teman gitu. Kabar baik? Alhamdulillah baik, ya lumayan lah baik ya. Lagi sekarang kan kuliah nih ya. Kuliah udah mulai santai kuliahnya. Kalau semester lalu belum tanya kuliah ya, gak apa-apa sih. Ya, kalau semester lalu kan ambil SKS maksimal, kalau semester sekarang cuma ambil 18 SKS. Jadi ya cukup santai kalau dari kuliahnya. Cuman dari organisasi ya cukup banyak hal yang perlu dilakukan. Sisanya ya udah menghabiskan waktu sebagai seorang pemuda ya. Pusing nggak sih kak antara ketika kita disibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang mungkin akan bentrok gitu ya, kayak kegiatan kuliah, kegiatan organisasi gitu. Pusing nggak ketika kakak harus memanage waktunya? Kok ditanya pusing ya pusing, jelas ya. Karena ya dengan akhirnya kita mengambil pilihan-pilihan yang mungkin gak diambil sama orang lain, artinya kita berkomitmen pada diri kita untuk akhirnya memberikan sesuatu yang jauh lebih besar gitu. Dan kadang apa yang kita ambil nih, kayak dulu aku jadi menteri, sekarang jadi ketua BEM, nggak berarti ya ketika aku akhirnya mengambil pilihan-pilihan itu, aku udah menjadi orang yang benar-benar siap buat pilihan itu gitu. Terkadang ketika akhirnya aku dalam proses ya, aku baru mencalonkan diri, aku baru menjadi ketua BEM, baru menjadi menteri, itu tuh menjadi satu proses yang sangat memusingkan, sangat melelahkan. Tapi satu hal yang aku yakini bahwa kalau aku nggak pernah buat bergerak menuju batas aku ya, kalau aku nggak pernah mencoba untuk melebihi batas aku nggak pernah akan menjadi apapun. Jadi nggak masalah nih sekarang posisi kita kayak gimana, kita merasa nggak layak buat menjadi apapun, nggak masalah gitu, karena semua tuh proses gitu, dan nggak ada orang yang luar biasa pada langkah pertama gitu. Anak kecil tuh ketika pertama berjalan pasti jatuh ya. Benar.
Dan kalau kita takut buat mencoba berjalan, kita nggak akan pernah bisa berjalan. Jadi ketika sekarang teman-teman ngelihat aku jadi ketua BEM, nggak berarti aku lebih baik daripada Yazid nih. Bisa jadi ya, Yazid dalam beberapa tahun ke depan atau Yazid hari ini ternyata punya potensi yang lebih besar daripada aku gitu. Cuman sekarang kondisinya aku udah hidup lebih lama, aku udah coba nge-challenge diri aku lebih duluan, dan ya udah aku sekarang ada di sini. Ya, wih, masya Allah, keren banget ya teman-teman. Berarti semuanya itu emang butuh proses ya kau, gitu ya. Jelas butuh proses. Dan ya kalau misalnya kita nggak berada dalam zona nyaman terus, kita nggak akan pernah bisa untuk mencapai sesuatu yang jauh lebih baik. Nah betul. Dan ini juga sih sebenarnya Yazid, yang aku yakini ya. Sebenarnya aku pernah baca quotes ini dari seorang yang bijak ya, aku lupa dari siapa. Dan ini sebenarnya preferensi aja sih, bahwa ada dua hal yang membuat hidup itu tidak mudah. Yang pertama, keluar dari zona nyaman. Ya keluar dari zona nyaman, siapa sih yang mudah ya buat keluar dari zona nyaman ya? Ketika kita bahkan keluar dari zona nyaman tuh bukan hanya keluar dari hal baik, dari hal buruk ke hal baik, bahkan keluar dari hal baik ke hal buruk pun menjadi sesuatu yang tidak nyaman pastinya. Ya. Misalnya nih, kita setiap hari ngaji ya kan, tiba-tiba sehari nggak ngaji, cuma pasti ada sesuatu yang hilang gitu. Itu namanya kebiasaan, itu namanya zona nyaman ya. Makanya ada istilah, kita perlu membiasakan diri agar hal-hal baik yang awalnya terasa nggak mudah, terasa tidak menyenangkan, kalau udah kita lakukan terus-menerus selama 40 hari, misalnya ada yang bilang 90 hari, itu akan menjadi hal yang mudah gitu bagi kita. Yang kedua, ketika kita diam dalam zona nyaman kita. Karena nih teman-teman, sebenarnya nih, teman-teman, ini pengalaman aku ya, anak kuliah yang pernah ada di fase sangat sibuk, pernah ada di fase tidak sibuk sama sekali ya. Jujur, pernah ada di fase keduanya, menghabiskan waktu dengan sangat produktif, menghabiskan waktu dengan sangat tidak produktif. Aku pernah ada di fase itu gitu. Dan dua-duanya melelahkan teman-teman. Jujur, dua-duanya melelahkan. Baik kita produktif, baik tidak produktif gitu. Oleh karenanya pada akhirnya pertanyaannya adalah, kita mau menghabiskan waktu yang mungkin tidak mudah ya, pilihannya dua-duanya tidak mudah, apakah kita akan maju ke depan, apakah akan mundur ke belakang gitu. Oleh karenanya sekarang teman-teman, ini nggak apa-apa ya jadi panjang ya, dikit. Oke. Memang kita kan asik-asikan lah. Oke teman-teman di rumah nih sekarang yang sedang melewati proses apapun, pengen berbenah diri, mungkin rasanya nggak mudah ya, aku tahu, aku pernah dalam proses itu dan nggak mudah gitu. Tapi percayalah teman-teman, berdiam diri pada zona nyaman teman-teman, dan mungkin teman-teman merasa bersalah sama diri teman-teman, itu pun nggak mudah gitu. Ketika kita ngerasa, kok aku nggak produktif ya gitu ya, kok aku akhirnya banyak malas-malasan ya, itu kan kita sering yang menyalahkan diri sendiri, dan itu jadi sebuah ketidaknyamanan tersendiri. Makanya ada istilah fall forward ya, kalau kita perlu bertatih-tatih, pilihlah untuk bertatih-tatih ke depan. Gitu. Oke, jadi ya mau tidak mau gitu ya Kak, ketika kita berada dalam zona nyaman dan ketika kita merasa nyaman, justru bukannya kita tuh harus terus berdiam diri, justru tanyakan pada diri kita kenapa kita tuh nggak pernah berkembang gitu, kenapa kualitas kita tuh nggak pernah berubah menjadi lebih baik. Ya betul banget. Dan itu sebenarnya kalau ngomongin apa ya, pilihan-pilihan hidup ya, nggak lepas ditentukan sama pertama mimpi ya. Kalau kita punya mimpi, ya itu akan menjadi guideline dari hidup kita gitu. Ketika mimpi kita besar, kita akan mengambil pilihan-pilihan yang besar. Ketika mimpi kita kecil, kita bahkan bisa jadi nggak mengambil pilihan. Kita hanya mengikuti pilihan-pilihan yang dimiliki orang lain. Kita hanya mengikuti mimpi-mimpi yang dimiliki orang lain. Karena jujur aku di kuliah dengan segala keberagaman yang ada, melihat ada orang-orang yang punya mimpi, ada orang-orang yang dari hari ke hari cuma ikut mimpi-mimpi orang gitu. Dalam artian ketika diajak A, hayu, diajak B, hayu gitu, diajak C, hayu gitu. Karena kalau ngomongin hal baik, hal positif tuh banyak banget teman-teman. Nanti mungkin di SMP, di SMA mulai kerasa, apalagi di kuliah nanti ya, ruang kreasinya benar-benar dari A sampai Z ada ya. Misalnya kalau di kuliah tuh dari nakal banget sampai soleh banget tuh ada gitu, perkumpulannya beneran gitu ya. Hal paling buruk yang teman-teman bisa temukan dalam dunia pergaulan tuh bisa ditemukan di mahasiswa, dan hal terbaik pun bisa ditemukan di sana gitu. Makanya benar-benar kita harus punya mimpi, kita harus punya tujuan yang jelas. Biar apa? Biar kalaupun akhirnya kita punya lingkungan yang nggak benar-benar baik,
kita nggak terbawa oleh mimpi-mimpi yang nggak baik yang dimiliki sama mereka gitu. Ya, bener banget teman-teman. Jadi ya kita harus punya mimpi lah, jangan berdiam diri terus dalam zona nyaman gitu teman-teman. Oh ya Kak Wid, ngomong-ngomong aku punya beberapa pertanyaan nih. Kenapa tuh? Kenapa? Nah, jadi mungkin Kak Wid juga tahu sendiri ya, di zaman sekarang itu pemuda-pemuda terkadang ya belum bisa menemukan jati dirinya sendiri Bukan lah. terkadang sih, sering. Ya sering. Sering. Bahkan mayoritasnya seperti itu mungkin ya. Iya, mayoritas kayak gitu. Nah, gitu. Jadi aku pengen nanya nih sama Kak Awit. Kak Awit bisa sampai ke level sekarang bisa menjadi ketua BEM di Unpad itu kan pasti melalui proses yang panjang dan perjuangan yang luar biasa gitu Ya, betul. Nah, dan mungkin aku rasa untuk menjadi seorang Kak Awit ini, Kak Awit mulai menemukan jati diri Kak Awit gitu kan. Nah, aku pengen nanya, gimana sih dulu perjalanan kakak dalam mencari jati diri kakak gitu sampai bisa sekarang berada di posisi ini? Oke ya, menarik pertanyaannya terkait dengan proses pencarian jati diri. Sebenarnya kalau ngomong jati diri ya, ini tuh merupakan sebuah proses yang mungkin nggak akan pernah selesai. Dalam artian, sekarang umur aku 20 tahun. Umur Esi berapa? 18 tahun ya. Ini umur Teh Nabila di sini, pembicara kita kemarin berapa? 28. Oh iya, 28. Kayak bisa jadi nih proses pencarian jati diri itu nggak pernah usai sampai tua, sampai meninggal nanti itu bisa jadi nggak selesai gitu. Banyak orang-orang yang bahkan di umur 40 tahun baru bermanuver, yang awalnya pegawai jadi pebisnis, yang awalnya pebisnis jadi pegawai, yang awalnya PNS jadi pegawai apa, yang awalnya apa jadi apa gitu. Jadi pertama ngomongin jati diri ini tuh merupakan sebuah proses yang sangat panjang dan akan terus berlanjut sampai kita meninggal. Bahkan ya kalau aku ngobrol sama ibu aku ya, ibu aku pun sampai hari ini dari hari ke harinya semakin masih dalam proses makin mengenal dirinya sendiri gitu. Semakin hari semakin tahu siapa dirinya, semakin hari semakin tahu harus bagaimana, harus kemana. Pun juga dengan aku gitu ya. Aku pun sampai hari ini ya, sampai titik ini mungkin kalau hari ini diamani sebagai ketua BEM masih dalam proses pencarian jati diri juga gitu. Dan itu benar-benar proses yang panjang sih jujur, dan proses yang aku lalui ya sampai akhirnya apa ya di titik ini ya, itu pertama mungkin dulu aku kan sering ngobrol-ngobrol juga ya, aku tuh sebenarnya orangnya suka sharing sebenarnya, gitu. suka sharing, suka ngobrol sama orang-orang baru, dan ya udah sering ngobrol tentang apapun. Akhirnya banyak informasi yang masuk, dan dari situ aku mulai merangkai tentang diri aku. Tapi sebenarnya kalau ngomongin jati diri aku ya, yang aku rasakan hari ini tuh nggak lepas banget dari peran orang tua sih kalau aku pribadi. Benar sih. banget itu, benar. Orang tua yang benar-benar menanamkan, Kak, ya, kakak harus jadi ABC, Kak kita tuh adalah ABC gitu ya, Kak bla 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 dan sebagainya ya. Cuman kalau kita ngomongin dalam Al-Qur'an ya jelas ya, kita sebagai khalifah di muka bumi ya. Khalifah kan kita sebagai seorang pemimpin, dan kalau ngomongin pemimpin ya, kita nggak berbicara tentang harus menjadi ketua BEM, nggak berbicara harus menjadi ketua OSIS. Ya. Kayak Kori ya di sini udah hadir juga nih ketua OSIS kita ya. Atau harus menjadi ketua yayasan ya kayak Pak Priyo Indrianto ya. Nggak harus ya. Tapi sebenarnya yang lebih sulit ya buat kita pimpin adalah diri kita sendiri, dan ya udah berbicara tentang menjadi khalifah tuh kita berbicara yang pertama menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri gitu. Dan proses yang aku lalui itu kemarin sering bertanya-tanya juga sih, aku sering merenung, sering journaling ya, nulis buat nanyain kayak, Wid sebenarnya kamu tuh mau kemana sih gitu, mimpi kamu tuh apa sih gitu, terus kamu mau kemana gitu. Dan 1 tahun kamu ingin mencapai apa, dan 5 tahun ingin mencapai apa, lalu sebenarnya lagi dalam kondisi terbaik aku. Nah kan kadang orang ada futurnya ya, lagi malas, ada yang lagi semangatnya. Itu aku menanyakan hal itu gitu sama diri aku sendiri, dan itu tuh proses yang panjang. Jadi bisa jadi juga nih aku juga sama ya, nanya ke teman-teman, menurut kalian aku gimana gitu. Aku baca referensi, baca buku-buku tentang bagaimana hakikat seorang pemuda ya. Aku baca quotes dari orang-orang ternama. Kalau kata Soekarno,
pemuda, beri aku 10 pemuda bahkan aku guncang dunia kan, itu salah satu quotes yang terkenal kan di kalangan pemuda kita yang menunjukkan bahwa kita nih pemuda, kalau Soekarno bilang beri aku 10 pemuda gitu ya, 10 aja nih, 10 aja. maka akan aku guncang dunia. Itu Soekarno pengen nyampein bahwa kita nih umur-umur kayak sekarang nih, kayak Aldi ya, Aldi masih pemuda kan, mantap nih ya. Ini kita nih adalah pemuda yang punya potensi, punya power, punya kapasitas untuk akhirnya memberikan kontribusi yang terbaik gitu. Dan sebenarnya jadi ngalor ngidul ya. Sebenarnya ini sih lebih sering-sering buat tanyain diri sendiri terkait dengan alasan kenapa kita bergerak, kenapa kita melangkah. Kalau aku juga ikut beberapa kali ikut tes psikologi MBTI buat ngenalin diri sendiri, kita introvert apa ekstrovert, kita kita lain-lain dan sebagainya ya, udah cukup lupa juga. Dan ya udah itu terus aja dari hari ke hari, terus tanyain diri sendiri, tanyain orang lain, cari sumber, baca-baca, diskusi dan sebagainya kayak gitu. Karena kita juga nggak bisa ya berdiam diri sendiri gitu. Kita juga butuh support, butuh bantuan dan butuh, pokoknya nggak bisa gitu kita mengarahkan diri kita sendiri. Kita juga butuh orang lain untuk bisa mencapai diri kita itu pantasnya di mana sih. Nah iya betul bang. Nah kemudian Kawit kan sekarang tuh tadi cerita kalau sekarang kuliah di Unpad itu jurusan manajemen ya? Iya betul. Nah dulu awal mulanya gimana sih jadi tiba-tiba ke jurusan manajemen? Kan tadi juga Kawit cerita dulu tuh SMA-nya IPA kan? Iya. Nah terus di kuliah manajemen tuh. Iya. Nah awal mulanya tuh gimana ceritanya bisa ke manajemen kayak gitu tuh? Oke, sebenarnya dulu tuh aku sebenarnya dari awal pengen kuliah tuh emang pengen di manajemen gitu. Gitu. Karena emang pengen jadi pengusaha ya nanti suatu hari, dan juga pengen jadi bergerak dalam mid dan top level manajemen, jadi pengen belajar tentang manajemen gitu. Terus tapi dari dulu aku lebih suka pelajaran IPA ya. Aku tuh suka sama MTK, fisika, kimia, hitung-hitungan, dan aku nggak suka sama yang hafal-hafalan jujur ya. Kayak biologi tuh aku dulu paling berjuang lah istilahnya buat akhirnya ngafalin, baca dan sebagainya. Karena kalau aku lebih suka aktivitas-aktivitas yang berpikir daripada menghafal gitu. Makanya aku kalau belajar MTK istilahnya disuruh belajar MTK 2 jam 3 jam nyaman gitu. Tapi kalau baca biologi tuh ya setengah jam aja kayak ya cepat bosen gitu. Karena ya sukanya bukan di situ, sukanya berhitung gitu. Ya, dan kalau di IPS itu kan banyak hafal-hafalan ya. Sosiologi kan kalau itu tentang memahami kondisi sosial ya. Terus ada mungkin geografi. Lebih banyak hafal-hafalan daripada hitung-hitungan. Jadi aku ya udahlah, aku pengen nyaman aja SMA-nya, walaupun kuliah pengen IPS, aku SMA pengen IPA kayak gitu. Jadi akhirnya mengambil jurusan IPA, tapi pengen kuliah di IPS dari awal. Tapi kalau aku Nika, ini sedikit cerita tentang aku juga ya. Boleh banget. Aku kebalikan dari kakak loh. Ya. Kakak tadi bilang kalau kakak tuh tipikal orang yang suka pemikir, suka matematika, suka fisika. Kalau aku tuh nggak pernah suka. Gini, sebenarnya dulu aku SD itu agak suka sama matematika karena dulu di SD itu masih belajar pemfaktoran, pohon faktor, PB, KPK gitu. Nah sejak ke SMP itu mulai aljabar, aku udah nggak ngerti lagi sama hitung-hitungan. Nah bahkan kalau ditanya nih, aku itu kuliah nanti pengennya menghindari hitungan gitu. Nah menurut kakak nih, wajar gak sih aku misal ngerasa aku tuh nggak berkompeten dalam hitungan dan aku pengen ngehindarin hitungan, bahkan ya gimana ya, kurang suka aja gitu sama matematika, sama belajar hitung-hitungan, gimana tuh? Oke, kalau ngomongin suka nggak suka ya, preferensi kesukaan kita tuh ya bebas ya, nggak ada yang salah bener ya. Nggak berarti ketika aku suka sama hitung-hitungan aku bener ya salah. Jadi ditanya wajar, sangat-sangat wajar gitu. Bahkan ya bahkan ya istilahnya buat yang nggak suka, bukan nggak suka ya, yang nggak suka hitung-hitungan, nggak suka ngafal pun ya itu hal-hal wajar aja gitu. Karena
setiap orang kan punya potensinya masing-masing ya. Setiap orang punya bakatnya masing-masing. Kalau kata Ki Hajar Dewantoro ya, itu zaman-zaman kapan itu udah lama banget ya. Kita nggak bisa nge-treat padi sebagai jagung ya. Ada orang-orang yang kayak Yazid nggak suka menghitung, ya udah, dan Yazid nggak harus memaksakan diri buat akhirnya suka mau menghitung gitu. Aku nggak suka ngafal, aku nggak akan maksain diri aku gara-gara pengen kuliah di IPS akhirnya aku masuk IPS karena aku pengen masuk kuliahnya IPS gitu. Cuman ya tetap kapasitas diri perlu dilihat juga ya. Karena aku waktu itu yakin SBMPTN aku kuat di matematika dasar, sehingga aku ya kayaknya aku kalau SBMPTN pun insya Allah bisa gitu buat akhirnya masuk ke jurusan yang aku harapkan gitu. Dan kalau kata Einstein ya, yang terkenal juga ya ini, kalau kita memaksa ikan untuk memanjat pohon, dia akan selamanya berpikir bahwa dia tuh bodoh. Ya sama halnya kalau kita memaksa tupai buat akhirnya berenang menyelam ya, nangkap udang di kolam ya, dia juga akan merasa seumur hidup dia bodoh. Jadi satu hal yang perlu kita sama-sama yakini, kita sama-sama pahami bahwa setiap dari kita tuh berbeda. Setiap dari kita punya potensinya masing-masing, setiap dari kita punya ciri khasnya masing-masing. Ketika apapun kondisi teman-teman hari ini, penting buat teman-teman mengenali dan gak terlalu memaksakan diri teman-teman. Dalam artian, sekarang nih kita proses pengenalan diri, pencarian jati diri. Ketika kita A, kita nggak harus memaksakan diri kita buat jadi B. Ketika Yazid gak suka ngitung, gak usah dipaksain. Ketika teman-teman di sini gak suka ngitung, gak usah dipaksain. Tapi bukan dalam artian ya, bukan dalam artian wah MDK nggak usah dipaksain, nggak usah belajar, nggak gitu juga ya. Karena itu kewajiban kita. Aku pun ketika nggak suka membaca, nggak berarti aku akhirnya nggak belajar biologi. Aku tetap belajar, aku tetap meluangkan waktu dengan usaha yang lebih keras ya. Aku belajar biologi waktu itu di kondisi-kondisi terbaik aku gitu ya. Dalam kondisi-kondisi yang lagi males, aku belajarnya MTK, fisika, kimia, yang hitung-hitungan gitu. Pun juga dengan teman-teman semua, nggak berarti ketika teman-teman nggak suka satu hal, teman-teman akhirnya ya udah tinggalin aja gitu. Karena itu kewajiban teman-teman sebagai pelajar gitu. Dan teman-teman, kalau teman-teman apa ya, menurut aku ya, satu hal yang lebih punya peran besar dalam menentukan masa depan kita daripada bakat kita, daripada potensi kita tuh adalah etos kita. Kita nggak punya bakat, tapi kita punya etos, kita bisa menjadi sesuatu yang luar biasa. Aku ada seorang pengusaha mungkin ya, pengusaha terkenal, mungkin teman-teman kenal juga, yang dia secara kapasitas ya, secara potensi mungkin nggak ada lah, bisa dibilang kecil gitu. Bahkan orang-orang mencemooh dia gitu. Ini namanya Jack Ma. Jack Ma ini ketika waktu itu McD apa KFC aku lupa, pertama kali masuk ke Cina, ada 30 orang yang mendaftar. Dari 30 hanya satu orang yang nggak keterima. Dan kalian tahu siapa yang nggak keterima? Satu orang ini, Jack Ma. Terus juga Jack Ma ini 10 kali daftar Harvard Business University. Dan keterima apa enggak? Nggak keterima. 10 kali daftar, 10 kali nggak keterima. Betapa tidak potensialnya ini orang ya. Tapi kita lihat hari ini Jack Ma sebagai salah satu orang terkaya di dunia. Ya, pemilik Alibaba ya. Dan dari sini aku benar-benar belajar teman-teman, bahwa kita jangan sampai insecure ketika melihat wah dia mah mulus ya, daftar jadi OSIS kayaknya mulus-mulus aja gitu ya. Mudah ya. Wah dia daftar buat lomba kayaknya gampang-gampang aja ya. Itu nggak menentukan bahwa mereka bakal bisa lebih sukses dari teman-teman yang mungkin hari ini melewati proses yang lebih sulit. Mungkin ketika dulu 30 orang daftar, satu orang gak keterima, Jack Ma bisa merasa bahwa dirinya sangat-sangat bodoh, sangat-sangat tidak berguna. Bayangkan 30 yang daftar jadi karyawan nih, satu gak keterima coba. Jadi kerasa banget gitu ya. Kerasa banget gitu. Tapi ketika dia punya etos, dia punya keyakinan pada diri dia sendiri, dia meyakini bahwa ini bukan aku yang gak potensial, tapi hanya dunia yang belum memahami cara berpikir aku gitu. Makanya sekarang dia menjadi seorang pengusaha yang luar biasa. Itu salah satu pelajaran luar biasa sih bagi diri aku ya, terkait dengan kerja keras, terkait dengan etos, terkait dengan kita nggak usah terlalu mempeduliin posisi kita hari ini, kondisi kita hari ini, tapi
kalau mungkin kalian belajar magnet rezeki, fakta nggak penting. Iya, Yang betul. penting respon. Iya. Ya, di sini mungkin ada Sada Heti ya. Assalamualaikum Sada Heti. Ini senior kita ya di magnet rezeki. Jadi ya kurang lebih seperti itu. Ya, pokoknya jadi gini teman-teman, selama kita punya kemauan untuk bisa mengembangkan apa yang kita miliki gitu, insya Allah itu akan membuahkan hasil yang baik gitu teman-teman. Jadi teman-teman di sini nggak usah merasa insecure sama diri sendiri, Betul banget. nggak usah ngerasa insecure sama teman-teman yang lain gitu. Aku di sini nggak bisa hitungan, aku di sini termasuk salah satu siswa yang kurang suka sama matematika, tapi percaya nggak percaya pasti ada potensi yang lebih dalam diri aku gitu. Begitupun dengan teman-teman, misal teman-teman nggak suka hitungan atau teman-teman nggak suka hafalan, pasti ada potensi lebih dalam diri teman-teman, dan kembangkanlah itu supaya bisa menjadi sesuatu yang bisa membuat teman-teman itu lebih naik ke atas gitu teman-teman. Oke, betul banget. Eh, BTW ini apa? sampai jam berapa? Takut keasikan ngomong nih jadinya. Sampai 19 ya. Oke, ini masih ada waktu 25 menit. Itu sama tanya jawab nggak? Boleh tahu? Oke. Oke, berarti sampai jam 9 mungkin ya. Satu pertanyaan lagi apa? Oh, singkat aja nanti jawabnya. Iya boleh. Terus Kak, gini, aku pengen tahu nih, menurut Kakak nih, peran lingkungan dalam mencari jati diri itu penting nggak? Wis. Bagus juga ini pertanyaannya. Kalau ditanya peran lingkungan dalam mencari jati diri, penting nggak? Wah, penting banget ya. Penting banget ya. Kalau apa ya, diskusi aku ya dengan ibu aku juga pernah menyampaikan bahwa diri kita tuh, otak kita tuh ya kayak dapur. Dan kita tuh nggak bisa mengolah sesuatu yang nggak masuk ke otak kita. Semisal nih, otak kita dapur. Kita main sama nasi. Oke, masuk nasi. Kita main sama telur. Oke, masuk telur. Kita main sama bawang, sama saus, kecap. Terus main sama semisal ayam ya. Terus nanti apa yang bisa keluar dari pikiran kita ya, produk dari diri kita yang nggak jauh-jauh kalau nggak nasi telur, nasi ayam, telur tambah ayam atau nasi goreng ya. Kita nggak akan tiba-tiba bikin kentang gitu kan. Begitupun dengan kita gitu. Lingkungan itu menentukan apa yang masuk pada pikiran kita. Ketika kita bergaul dengan orang-orang yang punya keresahan pada agama, ketika kita bergaul sama orang-orang yang punya keresahan pada bangsa Indonesia, maka kesanalah pikiran kita akan bergerak. Ya. Kalau kita baca buku-buku yang bagus, ya, kalau kita baca buku-buku yang positif, kesana juga jati diri kita akan terbentuk. Ya. Jadi penting ya buat kita menentukan buku bacaan. Jadi jangan sampai wah ilmu nih baca semua, nggak kayak gitu juga gitu. Iya. Dalam beberapa momen ya, ketika kita masih pengen mengenal diri kita, coba baca buku-buku yang kita meyakini bahwa itu akan mengarahkan kita pada tujuan yang baik gitu. Karena walaupun buku nih ya, yang namanya buku jendela dunia, nggak semua buku tuh punya muatan yang dapat mendidik pikiran kita dengan baik. Ada juga buku-buku yang bisa menyesatkan kita. Iya benar. Iya, karena hari ini ketika kita ada perbedaan-perbedaan pendapat ya, ada perbedaan-perbedaan, semisal aku presiden pilih nomor 1, kamu pilih nomor 2 ya kan. Aku pengen lewat jalan A, kamu pengen lewat jalan D. Bisa jadi itu gara-gara perbedaan informasi yang didapatkan gitu kan. Makanya ini penting gitu. Kita untuk memilih informasi-informasi yang baik, untuk memilih hal-hal yang baik untuk masuk ke pikiran kita gitu. Itu jadi penting banget. Jadi teman-teman pilihlah lingkungan yang baik gitu. Betul teman-teman. banget. Nah terus Kak, ini mah agak flashback sedikit. Boleh. Dulu kan kakak sempat SMP dan SMA juga nih. Oke. Menurut kakak, apa sih yang dulu sempat kakak itu sesali waktu di SMP dan SMA? Wow. Siapa tahu ada gitu hal-hal kecil atau hal yang kakak sesali gitu. Sampai sekarang gitu penyesalan, kenapa ya dulu saya tuh waktu SMP SMA nggak begini, akhirnya menyesal gitu sekarang. Ada nggak? Menarik nih pertanyaannya ya. Hal apa yang disesali ketika SMP, ketika SMA? Jawabannya nggak ada. Oh nggak ada? Nggak ada. Serius? Nggak ada. Kalaupun akhirnya aku harus mengulang masa SMP, masa SMA aku, ya, aku nggak apa-apa untuk mengulang hal yang sama. Karena bagi aku semua itu proses. Ketika akhirnya aku melakukan berbagai kesalahan di SMP dan SMA, itu jadi pelajaran berharga buat aku hari ini.
Dan bisa jadi kalau aku nggak melakukan kesalahan-kesalahan itu, aku nggak bisa ada di sini hari ini. Makanya aku nggak mau menyesali satu kesalahan pun. Tapi bagaimana ketika aku akhirnya mencoba melihat ke belakang, mencoba melihat ke masa-masa di saat SD, SMP, SMA, aku benar-benar bisa mengambil pelajaran dari waktu itu dan bisa aku aplikasikan buat aku hari ini dan aku di masa depan. Karena aku nggak pernah tahu sebenarnya takdir mana sih yang terbaik buat Iya, aku. benar. Cuma Allah yang tahu. Iya, bisa jadi sih misal dulu aku juara-juara terus lomba ya kan. Terus jadi segala hal yang aku impikan ternyata itu membentuk aku menjadi pribadi yang tidak tangguh sih misal. Karena mungkin karena hidup aku tidak mudah mungkin ya ketika SD, SMP, SMA ya. Aku menjadi lebih tangguh hari ini. Bahkan nih teman-teman, kalau teman-teman tahu ya Justin Bieber, Ya. siapa yang nggak tahu Justin Bieber sih Pasti ya? tahu. Lagunya terkenal Baby Baby itu kan. Itu kan menjadi terkenal ya kan, defendin banyak orang. Siapa di sini yang nggak mau punya followers banyak? Pasti pengen kan semua kan, yang punya orang-orang yang ngefanin, oi halo Yazid, woi ngefans sama Yazid gitu kan, semua orang pengen ya. Tapi ternyata nih dibalik apa ya, dibalik kesuksesan dia, dibalik kondisi dia yang merupakan sebuah daydream ya, mimpi dari pemuda zaman itu, ternyata banyak hal-hal yang juga disesali sama Justin Bieber. Kalau kalian tahu ada lagunya Lonely ya, yang menceritakan tentang bagaimana dia terkenal tapi dia merasa kesepian, dia merasa tenar dari kecil tapi dia merasa itu sebuah kesalahan. Dan kita nggak pernah tahu pada akhirnya ya takdir mana atau sebuah kejadian mana yang akhirnya bisa membentuk kita menjadi sebuah pribadi yang lebih baik. Jadi entah apa yang disali, jujur aku nggak menyesali masa lalu aku. Ya udah, itu sebagai pelajaran aja gitu buat aku. Yang pasti kalau teman-teman nih yang hidup hari ini, hidup ketika masih SMP nih, yang di sini kan ada SMP SMA ya, pesan dari aku ya, kalau Kung Fu Panda, aku suka juga nonton Kung Fu Panda, bilang yesterday is history, tomorrow is mystery, by today is a gift. That's why it's called present. Hari ini tuh sebuah hadiah. Dan kasih aja yang terbaik buat hari ini. Kasih yang terbaik, kasih yang terbaik. Kalaupun akhirnya kita harus gagal, nggak apa-apa. Ya. Lampu yang kita nikmatin sekarang hari ini itu tuh melewati sebuah proses kegagalan yang nggak sedikit. Kalau kita mencoba gagal nggak apa-apa. Kita tuh bukan gagal. Kalau kata Mas Alfa, kita hanya menemukan cara-cara yang nggak berhasil untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya, Kak. Kakak pasti ya, setiap orang pasti mempunyai idolanya masing-masing, Ya. mempunyai tokoh inspirasi buat dirinya sendiri gitu. Nah, seorang kawit nih, aku pengen tahu, seorang ketua BEM Unpad punya tokoh inspirasi siapa sih yang menginspirasi kakak? Oke. Kalau tokoh impian aku ya, tokoh impian aku adalah aku 5 tahun ke depan. Mantap. Jadi kalau aku ya, aku lihat banyak orang ya, ibu aku jujur itu sebagai salah satu inspirasi terbesar dalam hidup aku ya. Itu no debat lah ya, karena ya di luar siapapun ya, di luar sana mungkin banyak orang-orang yang jauh lebih luar biasa ya. Jelas Rasulullah sangat-sangat luar biasa ya, no debat juga. Tapi karena aku hidup sama ibu aku ya, dan apa ya, satu berbagai hal ngobrol diskusi dengan ibu aku banyak meluangkan waktu dengan ibu aku, sehingga ya ibu aku menjadi salah satu inspirasi terbesar bagi aku. Juga ayah aku dan ibu aku, karena aku ngerasa kayaknya aku tuh apa ya, dapat ya, namanya anak ya, dapat gen dari ibu, dapat gen dari ayah, dan aku merasa bahwa karena aku anak mereka ya, aku harus benar-benar bisa belajar dari mereka. Mencontoh. Ya, karena bisa jadi ya, kesalahan mereka tuh bisa terulang oleh diri aku. Karena aku punya kesamaan-kesamaan. Nah, ada namanya hasab, ada namanya nasab. Ya. Ini juga yang nanti bisa jadi membentuk diri sendiri ya. Kita mengenal siapa orang tua kita mengenal pendahulu kita ya. Itu tuh sebuah proses juga, pencarian jati diri juga sama gitu. Dan tapi
ya itu ya, ataupun yang lain-lain sih, misal kayak barusan kisah-kisah Jack Ma ya kan, Ya. atau kisah-kisah misal Steve Jobs misal ya, kisah-kisah orang-orang luar biasa juga menjadi pelajaran-pelajaran bagi aku ya. Tapi bahkan sebenarnya kalau ngomongin semisal aku sekarang diamnya sebagai pemimpin ya, siapa sih role model kepemimpinan aku? Jujur aku nggak ada yang satu orang aku patok, aku harus seperti dia gitu. Karena aku tahu aku nggak sama kayak dia. Gitu. Hal yang baik dari dia aku ambil, hal yang nggak sesuai, kayaknya aku kan orangnya introvert ya. Jujur aku tuh introvert. Ya ambivert sih, ambivert. Aku 47% introvert, 47% extrovert, 53 introvert ya. Dan ya udah, ketika ada pemimpin yang ekstrovert, ya aku nggak akan maksain buat jadi seperti dia karena aku bukan dia. Nggak bisa dipaksa. Jadi kalau dalam inspirasi ya, aku ngambil berbagai referensi ya, ngambil berbagai sumber. Tapi yang bener aku 5 tahun ke depan. Dan aku coba merangkai nih, kira-kira 5 tahun ke depan tuh aku pengen jadi orang seperti apa sih? Dan itu menjadi sebuah tujuan yang terus aku coba capai dari hari ke hari gitu. Karena kita tuh jangan terlalu sering ngebandingin diri kita sama orang lain. Iya. Capek, jujur capek gitu Nggak ya. akan beres-beres. Iya gitu. Karena ya itu balik lagi. Setiap orang punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tapi makanya ungkapannya adalah jadilah versi diri kita yang lebih baik dari hari sebelumnya. Jadi kalau aku ditanya inspirasi aku atau tokoh idola aku siapa? Aku 5 tahun yang akan datang. Kayak gitu. Jujur aku nggak nyangka loh kamu bakal bilang gitu, karena aku Kaget ya semua yang di sini ya. Kayak nggak apa-apa. aku ngiranya ya kebanyakan orang-orang itu ketika ditanya role modelnya atau inspirasi yang diidolakannya siapa, ya tokoh-tokoh lain seperti artis atau misalnya mungkin ya yang lain-lain lah. Nggak ada, jarang-jarang aku mendengar yang ketika ditanya role modelnya siapa, diri aku sendiri 5 tahun ke depan. Nggak ada. Jadi ini juga jawaban dari Kak Awil itu merupakan pelajaran buat aku, merupakan inspirasi juga buat aku, membuat aku juga menjadi berpikir gitu, wah aku nanti 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan tuh mau kayak gimana gitu. Nah semoga teman-teman juga bisa lah merasakan apa yang sudah Kak Awit sampaikan gitu. Oke Kak Awit, kemudian aku pengen tahu prinsip hidup kakak itu apa? Wah ini dalam ya, pertanyaannya sangat-sangat dalam sebenarnya. Sebenarnya kalau apa ya, yang benar-benar aku pegang ya, aku jujur aku orang yang overthink. Aku perfeksionis, overthink. Oh gitu Kak? Ya, jujur aku orang overthink gitu ya. Tapi dengan segala proses yang ada mungkin nggak terlihat seperti itu ya. Tapi sebenarnya aku orang yang overthink ya, jujur. Dan ya banyak, jujur dalam proses hidup aku ya, aku ketika menjalani SD, SMP, SMA aku melewati banyak penyesalan, jujur ya. Baru hari-hari ini gitu ya di kuliah, setelah berbagai ombak menerjang, aku merasa itu bukan sesuatu yang harus disesali ternyata gitu. Tapi itu sesuatu yang bisa kita syukuri dan kita yakini merupakan sebuah takdir terbaik dari Allah untuk masa depan terbaik bagi diri kita. Dan yang benar-benar aku pegang bahwa nggak ada penyesalan dalam hidup. Ya. Ini salah prinsip ya, nggak ada penyesalan dalam hidup. No regret in life, just lesson learned. Ya. Nggak ada penyesalan dalam hidup, hanya pelajaran yang akan kita pelajari untuk masa depan kita. Itu satu prinsip yang menenangkan diri aku, jujur, karena aku kalau teman-teman ngeliat aku sekarang mungkin enjoy aja, Aku ya. juga kelihatannya enjoy aja sih. Tenang aja. Aku pernah melalui proses yang nggak mudah, ya, dan benar kata pepatah bahwa pelaut ulung lahir dari laut yang bergelombang. Makanya kenapa terkadang kita harus bersyukur ketika hari ini kita diberikan banyak tantangan. Teman-teman mungkin sekarang kita dihadapkan pada kondisi COVID-19 mungkin ya, pandemi, kita harus stay at home, bosen di rumah, lelah, nggak ketemu teman-teman. Mungkin itu jadi satu hal yang nggak mudah bagi kita. Bagi aku juga, jujur. Ya. Tapi bisa jadi ya,
ternyata hal-hal yang nggak mudah ini menjadi satu hal yang akan menjadikan kita menjadi generasi yang terbaik, menjadi generasi yang lebih baik, yang menjadi generasi yang nggak pernah kita bayangkan. Karena kita dihantam oleh sebuah fenomena yang nggak pernah terjadi tahun-tahun sebelumnya, yang nggak terjadi mungkin aku SMP SMA. Kalau main ya main, hai, futsal, basket. Kalian dengan segala tantangan yang ada, segala halangan yang ada, mungkin itu menjadi satu hal yang lebih menantang untuk dilakukan ya. Tapi pada akhirnya itu bisa menjadi satu hal yang kita syukuri bahwa ternyata ya kita dihadapkan pada satu momen yang akan membentuk kita menjadi lebih baik. Bisa jadi ini cara Allah ya buat menjadikan kita nih Yazid, di sini ada barusan ada Kori, terus ada siapa lagi, aduh banyak banget jadi lupa namanya. Ada Teh Nabila ya, ini sama teman-temannya, aduh aku juga lupa nama teman Teh Nabila. Ada Aldi juga, mungkin teman-temannya hadir di sini. Sini ada Ustadz Seno nih lagi komen. Assalamualaikum Ustadz Seno, ada Ustadz Ulfi dan teman-teman yang lain, Ustadz yang lain. Mungkin bisa jadi ya mudah menjadi satu hal yang membentuk kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Masya Allah, keren banget teman-teman. Nggak ada yang disesali dalam hidup Kak Awit gitu. Sama satu lagi prinsip satu lagi. Apa tuh? Kalau kita ngejar kehidupan buat menjadi bahagia, ya, jujur itu tuh mimpi yang sangat-sangat kecil. Ya. Tarik nafas, keluarin 5 kali. Tarik nafas, keluarin. Terus teman-teman coba lihat sekitar dan coba bersyukur ya atas apa yang Allah berikan hari ini, mata kita, pendengaran kita, ya, tangan kita, ya. Kita bisa sahur. Teman-teman mensyukuri diri, teman-teman udah bisa bahagia. Makanya kalau teman-teman punya cita-cita buat membahagiakan diri sendiri, maka teman-teman nggak akan pernah punya kekuatan daya dobrak yang besar untuk akhirnya melangkah. Ya. Dan ini yang sering Ibu aku sampein ya. Ini satu prinsip yang benar-benar Ibu aku tanamkan sama diri aku bahwa Kak, kita harus hidup untuk bisa membahagiakan orang lain. Yeah. Karena banyak orang-orang yang nggak seberuntung kita di luar sana. Banyak orang-orang yang nggak punya kesempatan sebesar kita di luar sana. Yeah. Dan kita nih sebagai orang-orang yang diberikan pendidikan yang layak ya di SMP IT Askia, di SMA IT Askia, kita orang-orang yang diberikan kesempatan lebih oleh Allah dan kita diberikan tanggung jawab buat akhirnya memberikan apa yang kita dapatkan kepada lingkungan kita. Dan kalau kita punya mimpi buat lingkungan kita ya, untuk membahagiakan orang-orang, untuk membahagiakan lingkungan kita, untuk memajukan lingkungan kita, itu akan menjadi sebuah semangat yang tak akan pernah usai. Karena itu tuh nggak mungkin buat terjadi sebenarnya. Kita bisa membuat sebuah orang di dunia menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang bahagia, itu tuh nggak mungkin, ya kan? Bener. Karena kita punya keterbatasan. Tapi karena ketidakmungkinan itu menjadi sebuah semangat yang tak akan pernah selesai, tak akan pernah usai, terus gitu. Itulah yang akhirnya yang aku lihat ya, yang aku pelajari dari ibu aku, itu akhirnya membuat ibu aku tuh punya energi yang, wah kalau aku ngeliat ibu aku tuh kalau ngomong sangat-sangat menggebu dan punya sebuah mimpi yang begitu dalam gitu. Oke, ini waktunya habis ya. Sorry nih kalau kelamaan ya nih teman-teman juga. Sih. Sorry 233 di kelamaan. Gak kerasa aku. Tadi kita berapa sih? Awal tuh waktu pembuka berapa? Partisipan 120-an ya. 232 Kak. Ya halo, salam kenal teman-teman semua kalian luar biasa. Kak, mungkin ini pertanyaan terakhir. Ya. Tadi kakak kan menyampaikan bagaimana sih kita itu hidup untuk bisa ya membahagiakan orang lain. Oh. Kemudian ya kita hidup untuk bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, lantas apa yang memotivasi kakak sehingga kakak itu mau untuk membahagiakan dan bermanfaat untuk orang lain? Atas dasar apa sih? Oke, sebenarnya simpel, sederhana saudara. Rasanya tuh bahagia banget. Mungkin ada kebahagiaan tersendiri ya? Ya, rasanya tuh bahagia banget untuk melihat orang bahagia. Pernah nggak sih kalian berbuat sebuah kebaikan ya, nolong orang lain? Mungkin kayak temen ada tugas nih, kita bantu ya. Awalnya kita males sebenarnya ya, karena dalam hitung-hitungan kita kalau kita bantu dia, kita nggak bisa baca buku dong, kita nggak bisa ngembangin diri sendiri dong. Ya. Itu kan pikiran-pikiran pendek ya. Terus ketika akhirnya kita bantu dia bilang terima kasih gitu kan. Itu kan menjadi sebuah kebahagiaan tersendiri ya. Dan jujur aku dalam prosesnya ya kayak
ketagihan aja jujur. Untuk membantu orang lain. Ya jadi ketika akhirnya ngobrol nih sama orang, ada masalah, terus ternyata dia merasa terbantu sama aku, bilang makasih tuh, wah ternyata aku bisa berguna ya buat orang, dan itu menjadi sebuah bagian tersendiri bagi aku. Jadi kenapa akhirnya aku mengambil pilihan-pilihan ini sederhana jujur, karena ini sangat membahagiakan buat akhirnya kita membahagiakan orang lain. Itu sih yang menjadi dorongan paling kuat buat aku. Yang kedua, ya itu sih karena bahagia itu sederhana buat diri sendiri, cukup bersyukur. Kalau bahagia buat diri sendiri sederhana, terus aku hidup mau ngapain kalau bukan bahagiain orang lain kayak gitu. Ya di luar kita hidup buat ibadah tentunya gitu ya. Tapi kalau untuk sesama manusia, buat apa sih kita hidup? Itu kan jadi pertanyaan juga bagi diri aku. Dan akhirnya aku sampai pada titik bahwa ya aku hidup buat akhirnya membahagiakan orang lain dan bisa memberikan dampak bagi orang lain. Ya walaupun ya itu kan idealismenya ya. Iya. Aku hari ini jujur belum bisa benar-benar mencapai titik itu. Aku juga kadang masih malas-malasan, mungkin Tawin Nabila tahu ya, yang kadang main ke rumah. Ya sama lah. Aku nggak berarti aku ngomong kayak gini. Makanya hidup aku tuh produktif banget, enggak kok gitu. Aku sama kayak teman-teman di proses yang sama-sama masih berjuang, dan teman-teman juga yang hari ini masih berjuang, ya bisa jadi ya aku balik lagi sekali lagi pengen ngomong bahwa kita punya kesempatan yang sama. Setiap dari kita tidak tanpa terkecuali tanpa tapi. Kita semua punya kesempatan yang sama buat akhirnya memberikan kontribusi terbaik kita. Dan kalau teman-teman ngerasa hari ini perjuangannya nggak mudah, perjuangannya sulit, aku pengen bilang bahwa sama nggak mudah gitu. Teman-teman jangan berharap bahwa hidup kita akan mudah, hidup kita akan lancar-lancar, tapi teman-teman harus berdoa. Teman-teman harus menanamkan pada diri kita masing-masing bahwa semoga walaupun hidup kita tidak mudah, kita menjadi orang-orang yang tangguh, bahkan jauh lebih tangguh daripada masalah yang ada, untuk kita akhirnya bisa melewati masalah-masalah yang ada dengan lebih maksimal. Kayak gitu. Oke. Ini Kak, mungkin ini dari aku sendiri ya pribadi, karena aku juga agak merasa seperti ini. Jadi gini, Kak Awi tadi menyampaikan ya bagaimana kita itu sebisa mungkin hidup untuk membahagiakan dan bermanfaat untuk orang lain. Nah, kadang gini Kak, ya nggak tahu sih kalau orang lain, kalau aku sendiri kadang merasa seperti ini. Kita itu kadang udah berusaha untuk bisa membuat orang lain bahagia, membuat orang lain merasa terbantu, membuat orang lain ya merasakan hadirnya kita lah gitu. Tapi terkadang ada aja gitu beberapa orang yang terkadang ketika kita udah bantu, ketika kita udah bikin bahagia, ih apaan sih lu gitu, gue nggak butuh bantuan lu gitu. Atau misalkan ya kasarnya ya nggak tahu terima kasih gitu. Kita udah baik, kita udah ya membantu dia gitu, tapi respon dia itu tak kunjung datang buat ke kita gitu. Gimana tuh cara menanggapinya? Oke, pertama kalau aku meyakini bahwa semesta itu berputar. Setiap perlakuan yang kita lakukan, setiap kebaikan, setiap keburukan itu akan kembali sama diri kita. Dan tugas kita itu adalah melakukan yang terbaik. Ada hak, ada kewajiban. Kita punya kewajiban untuk terus memberikan yang terbaik buat orang-orang sekitar kita, untuk membantu orang-orang sekitar kita, untuk akhirnya berbuat baik pada semesta. Kalau akhirnya teman yang kamu bantu ngerespon kamu dengan tidak baik, dia yang rugi, jujur dia yang rugi. Karena dia telah mencampakkan satu orang yang luar biasa, satu orang yang mau meluangkan waktunya buat dia campakkan. Dan suatu hari ini kalian yang terus berbuat baik pada orang-orang sekitar kalian akan menemukan orang-orang yang siap memberikan hal yang sama baiknya, bahkan jauh lebih baik dari hal-hal terbaik yang kalian berikan. Jangan takut ya. Orang terbaik itu pasti ditemukan dengan orang-orang terbaik lagi. Kalau kalian ngasih yang terbaik pada semesta, percayalah mungkin nggak lewat dia nih. Tiba-tiba ada kapal jatuh turun uang, siapa tahu gitu ya. Atau kapal jatuh turun ilmu kan, nggak instan lah gitu. Langsung. Bisa jadi emang ada jalannya dulu gitu, lika-liku biar kita belajar buat bersabar dan mengambil hikmah dari setiap pelajaran, dari setiap pengalaman gitu. Jadi ya udahlah, dia mau nerima perbuatan baik kita, ya bagus gitu. Kalau nggak nerima juga bagus, berarti Allah nyiapin surprise buat kita. Nah gitu teman-teman. Jadi ya mungkin aku nggak tahu sih teman-teman semua di luar sana merasakan hal yang sama atau tidak. Tapi kalau misalnya merasakan hal yang sama, mungkin pertanyaan aku barusan mewakili pertanyaan teman-teman juga gitu ya. Jadi ketika kita melakukan
suatu kebaikan, kita berusaha untuk membuat orang lain bahagia, tapi ternyata orang yang sudah kita buat bahagia atau yang sudah kita bantu tidak tahu terima kasih atau bahkan tak kunjung merespon dengan baik, teman-teman jangan sedih gitu. Karena suatu saat nanti yakinlah, percayalah, Allah itu pasti akan memberikan sesuatu yang lebih baik buat teman-teman gitu. Percaya atau tidak, tapi ini membutuhkan kesabaran gitu. Jadi teman-teman bersabarlah dan yakinlah, percayalah suatu saat nanti pasti Allah akan membalas kebaikan yang sudah teman-teman lakukan gitu. Dan sungguh merugi ya orang-orang yang tadi katakan Rugi, banget itu rugi, orang-orang itu rugi, jujur. ya. Jadi aku harap teman-teman semua di sini ya kita sama-sama belajar, kita sama-sama saling kita sama-sama saling mengingatkan. Kalau misalnya kita masih merasa menjadi orang yang kurang berterima kasih atau misalnya masih menjadi orang yang tidak peka gitu ya ketika ada teman yang membantu kita, ya kita rubahlah kebiasaan itu. Kita minimal kita mengatakan kata terima kasih karena sedikit kata itu saja sudah membuat orang lain bahagia gitu, merasa orang lain itu dianggap gitu kehadirannya gitu teman-teman. Oke, mungkin itu pertanyaan yang aku bisa sampaikan ke Kak Awit. Nah, mungkin di sisa waktu ini ada beberapa audiens yang ingin bertanya. Nah, jadi kalau teman-teman yang kepengen nanya, tanya aja di kolom komentar langsung. Nah, ini udah ada pertanyaan ya dari Raihan Albayaki. Ini krosis tahun lalu itu? Iya. Oke. Ini teman aku tapi dari kelas 12 IPA. Halo Kang Raihan. Ya, mantap. Nah, aku bacain ya pertanyaannya. Assalamualaikum, izin bertanya. Apa sih yang Kak Awit lakuin untuk membangkitkan semangat lagi ketika Kak Awit lagi berada di posisi yang males-malesnya atau lagi down? Nah, itu pertanyaan dari Bayaki. Oke. Silakan Kak Awit dijawab. Sebelumnya, waalaikumsalam Mbak Haki ya. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Gimana caranya membangkitkan semangat ketika lagi down ya? Rawannya aku pengen cerita ke teman-teman semua bahwa ya aku tuh sering ya kalau dalam kesempatan buat berbagi, aku sering banget pengen nyampein bahwa aku tuh nggak berbeda sama teman-teman semua gitu. Aku sama kayak teman-teman ya. Aku juga sama kadang main game males-malesan dan ya melakukan hal-hal yang mungkin kalian lakukan juga gitu. Aku bukan orang yang hidup aku tuh benar-benar dipenuhi dengan kesibukan gitu. Mulus gitu ya, maju terus enggak gitu ya. Aku sama kayak teman-teman semua dan aku nyampein ini dengan harapan teman-teman menyadari bahwa ya setiap dari kita sama dan punya kesempatan yang sama gitu untuk akhirnya menuaikan karya-karya terbaik dari diri kita masing-masing. Dan cara aku biasanya yang pertama menenangkan diri pasti ya. Kalau aku sih biasanya kalau lagi males tuh karena aku lagi tidak sadar, lagi tidak menyadari kesadaran aku terhadap diri aku tuh lagi rendah gitu. Aduh, ini ketinggian ya bahasanya. Gimana ya? Itu biasanya kalau aku lagi males tuh, kalau aku lagi lupa sama siapa diri aku lagi lupa sama apa mimpi aku lagi lupa sama cita-cita aku, lupa sama impian aku 5 tahun ke depan dan sebagainya. Dan mungkin aku lagi lelah juga mungkin ya, biasanya kalau lagi down lagi males-malesan. Dan pertama biasanya aku coba merenung ya, coba berdiam diri, berdoa atau menulis. Aku biasanya menghabiskan waktu cukup lama tau, buat akhirnya dari malas-malas coba nge-refresh diri biar bisa produktif lagi. Itu bisa jadi sejam 2 jam gitu ya. Aku menulis, aku journaling, aku ngomong sama diri aku sendiri di kaca, di luar ya, di malam-malam biasanya di samping rumah dan sebagainya. Coba ngomong sama diri aku nanya ke diri aku sendiri kayak gitu, apa yang pengen kamu capai gitu. Terus selain aku coba tanya mimpi-mimpi aku coba kembali mengenali diri aku sendiri. Dari aku yang mulai lupa sama diri, aku juga coba mulai merangkai lagi gitu ya. Kira-kira dalam dalam hari ini seminggu ke depan aku mau ngapain aja. Kira-kira alokasi waktunya seperti apa. Yeah. Time management penting sebenarnya buat akhirnya kita nggak malas-malasan gitu. Ketika kita udah tahu nih, kita dari jam 8 sampai jam 10, kita mau ngerjain hal A benar-benar tertulis gitu. Itu kita punya motivasi lebih kuat buat ngerjain itu. Jadi journaling, menjadwal, manajemen waktu itu penting gitu ya untuk menghindari malas-malasan. Yang kedua,
juga bisa kita maksimalkan. Ada teknik-tekniknya mungkin. Oke. Udah. Udah. Cek, ini nggak ada suaranya? Ada ya? Oh, udah. Oke, aman ya? Oke. Dilanjut. Sampai mana ya barusan? Ya mungkin kalau dalam belajar juga ya, biar kita menjaga semangat kita biar nggak cepet lelah, ada beberapa teknik-teknik kayak mungkin kalau aku Pomodoro baso ya, Pomodoro tuh ketawa ya. Pomodoro tuh teknik kita 25 menit produktif, 5 menit istirahat, boleh ngapain aja, 20 menit produktif, 20 menit istirahat gitu dan sebagainya, ataupun teknik-teknik lain ya. Setiap teknik punya apa ya, punya kecocokannya masing-masing ya. Dan ya udah kita coba aja berbagai teknik. Aku pun sama ya, aku nyoba kayak udah berpuluh-puluh cara gitu ya buat akhirnya bisa lebih produktif, dan berpuluh-puluh kali juga gagal gitu. Iya, pasti. Tapi nggak masalah ya. Aku yakini aku atau Mas Alfa Edison aja perlu 1000 kali ya buat akhirnya menemukan lampu. Aku hanya baru puluhan kali, masa mau menyerah gitu aja gitu. Aku coba terus belajar, coba terus mencari tahu, dan ya itu sih coba apa ya, biasanya kalau ada ungkapannya meditasi, bukan meditasi ya, apa sih, coba menenangkan diri, tarik nafas, keluarin, terus berdoa, minta sama Allah biar dikuatkan, biar diarahkan, coba tanya sama diri sendiri dan sebagainya. Sama jangan lupa refreshing ya. Kita tetap perlu refreshing, tapi satu ya, teman-teman boleh refreshing seminggu sekali, 2 minggu sekali, seminggu 2 kali, boleh teman-teman refreshingnya sesuai dengan burnoutnya teman-teman. Kadar burnout tuh kayaknya ketinggian, kadar kelelahannya teman-teman. Tapi satu hal ya, walaupun teman-teman lagi refreshing, teman-teman lagi jalan-jalan, teman-teman nggak boleh berhenti buat belajar. Teman-teman boleh berhenti buat melakukan hal produktif, tapi teman-teman nggak boleh berhenti buat belajar. Itu sih dari aku buat BHK, semoga bisa menjawab ya Bapak Ketua OSIS tahun lalu. Ya gitu. Jadi teman-teman juga yang mungkin merasa seperti Kak Bayi Haki gitu ya. Jadi tadi Kak Awit menyampaikan tenangkanlah diri dulu, tarik nafas, kemudian berdoa sama Allah, minta sama Allah, dan ingatlah sama impian-impian yang sudah kita buat gitu teman-teman. Nah kemudian ternyata penanyanya ada lagi nih Kak Awit. Ada lagi ternyata. Okay. Dari Anissa Nur. Nah aku bacain pertanyaannya. Assalamualaikum Kak, izin bertanya, Kakak pernah insecure gak? Kasih tips dong buat orang-orang yang insecure dan gak yakin sama diri sendiri. Dan gimana tanggapan kakak tentang orang yang selalu insecure? Lalu faktor apa yang biasanya buat orang-orang insecure supaya gak insecure lagi? Silahkan Kak Awit untuk dijawab. Waalaikumsalam Anissa Nur atas pertanyaannya. Kayaknya insecure banget ya. Sedang merasa insecure. Bagus ya pertanyaannya. Pernah gak sih kakak insecure? Sering. jujur sering ngerasain insecure tuh sering. Dan karena insecure tuh hadir ya kalau aku ya, ketika akhirnya kita membanding-bandingkan diri kita sama orang lain biasanya. Aku kan orangnya perfeksionis ya barusan ya. Iya. Mungkin sekarang nggak kelihatan insecure dan sebagainya, tapi di awal-awal tuh barusan ini ntar aku bisa nyampein sesuatu nggak ya buat teman-teman. Takutnya aku udah diundang nih, tapi tiba-tiba nyampein hal yang nggak ada isinya juga. Ya kadang ngerasa insecure juga gitu ya. Dan ya wajar-wajar aja gitu. Maksudnya gak masalah kita buat merasakan hal-hal seperti itu. Dan kalau aku akhirnya ya bisa keluar ya dari rasa insecure itu ketika aku mulai meyakinkan diri aku sendiri bahwa kita gitu dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Mungkin kita nggak bisa sepenuhnya memenuhi ekspektasi orang. Mungkin Yazid ketika wah ini ngobrol sama Kang Awit ini punya ekspektasi ABC gitu ya. Atau teman-teman penonton di sini ada 200 berapa barusan punya ekspektasi juga, wah ini Kang Awit bakal gini gitu dan sebagainya, atau Kang Awit bakal sebagainya. Dan ketika kita punya ketika kita terlalu memperhatikan ekspektasi orang lain, itu tuh bakal lelah gitu. Dan aku sampai pada titik peran aku tuh ngasih yang terbaik ya. Apakah aku sesuai sama orang yang harapkan ya? Itu tuh nomor 2 banget, nomor 3 banget lah. Yang penting tuh aku ngasih yang terbaik. Dan aku ini proses panjang banget ya. Jujur aku tuh orang yang sangat-sangat insecure ya, Anissa Nur. Dan dengan aku yang perfeksionis, dan cuman aku ya itu pertama
kalau ada yang bisa disiapkan ya dalam hal apapun kita siapin. Semakin kita banyak menyiapkan, semakin kita merasa banyak berlatih, semakin kita yakin sama diri kita sendiri. Kedua, jadi ya udah kita gak usah terlalu mikirin apa kata orang, jadi diri sendiri aja. Dan ya udah gitu. Apapun kata orang, tugas kita ngasih yang ketiga jam terbang sih. Ya. Dalam hal apapun ya. Aku pun berbicara kayak gini Pasti ada jam terbangnya. iya ada jam terbangnya sama gitu ya. Ketika akhirnya udah sering tuh ya, ketika sekarang ngobrol kan enjoy aja. Aku sekarang enjoy, jujur aku dari pembukaan enjoy gitu. Walaupun dari awal ini ngomong apa ya, aku soalnya jujur gak nyiapin apa-apa ya. Ini diundang sama teman-teman SMP SMA, jujur ini gak nyiapin apa-apa. Ini diundang sama waktu itu, dihubungi sama Teh Nabila Kurota ini ya, pembicara kita yang keren di pertemuan sebelumnya. Gak nyiapin apa-apa dan bingung, cuman ya udah kalau lama-lama enjoy dan ya udah sadari bahwa diri kita spesial, just the way we are ya. Bangga sama diri sendiri. Iya gitu. Kalau Yazid barusan bilang, aduh aku nanti buat jargonnya nggak bisa sehore kori ya nggak masalah gitu. Kita nggak harus menjadi orang lain ya. Jadi kalau kita mau jargonnya misal apa sih jargonnya tuh gimana? I'm the best, you are the best, we are the Iya. best. Kalau jargonnya bahkan karena sifat kita emang insecure, sifat kita emang introvert parah, kita mau bilang we are the best, we the best, we are the best ya. Itu juga nggak masalah gitu pada akhirnya gitu. Kata ya walaupun kalau kita bisa ngasih yang terbaik, kita kasih yang terbaik, cuman nggak harus kita menjadi orang lain dan memaksakan diri kita. Oke, sorry ya kalau kepanjangan, ini kayaknya aja dari dia liatin jam. Oke, semoga itu menjawab ya buat Anissa Nur barusan. Ya gitu ya Anissa Nur ya. Terus mungkin ini pertanyaan terakhir dari audiens. Ada lagi nggak? Yang terakhir. Oke. Ini pertanyaan terakhir Kawit dari audiens dari Zulfikar Rohman. Ini Zulfikar Rohman teman sekelas aku Kak, kelas 12 IPS. Oke, ini juga pernah ketemu deh. Oh, pernah? Zulfikar, ya. Oh gitu. Aku bacain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Awit izin bertanya, apakah Kak Awit ngerasa semacam terbebani nggak dengan nama besar kedua orang tua kakak? Gimana menyikapinya? Wah ini Kak. Gimana tuh Kak? Ini tuh pertanyaannya pada bener ya. Kenapa gitu pertanyaannya pada bener? Aku sekali lagi pengen jawab, ya sering. Itu aku tuh bener-bener ya, kalau kalian ngerasa aku kayaknya wah Awit, kayaknya Kang Awit nggak terbebani, kayaknya Kang Awit nggak insecure. Aku tuh sama kayak kalian gitu. Cuman aku udah lebih dulu melewati proses daripada kalian. Mungkin ya. Aku udah lebih dulu buat nge-challenge diri aku, dan aku takut nih misal buat ngambil pilihan A, tapi aku tahu mungkin aku bisa gagal gitu. Tapi kalau nggak pernah mencoba, aku bahkan nggak pernah tahu aku tuh bisa sampai mana sih gitu. Jadi dan mungkin dalam percobaannya ada yang gagal, jadi aib, malu. Jujur aku pun pernah punya hal-hal yang aku coba dan gagal, dan jadi satu hal yang mungkin bagi orang itu sebagai sebuah aib ya. Tapi bagi aku itu sebagai sebuah pelajaran. Aku terbebani jujur, tapi sekarang udah enggak sih. Kalau aku terbebani karena kalau dulu ya ketika aku SD SMP kayak, Wid, kamu kan anak yang punya yayasan gitu, jangan nakal dong. Kamu kan anak yang punya yayasan gitu, harus berprestasi dong gitu. Wid, kamu kan gitu. Merasa tuntutan gitu ya? Iya, memang nggak tuntutan. Mungkin Azizah ya, adik saya. Assalamualaikum Azizah kalau ada di sini. Kita sama ya. Mungkin sering merasa seperti itu, dan itu jadi sebuah beban tersendiri gitu, kayak masa sih anak ketua yayasan bandel gitu. Dan pada akhirnya balik lagi sih, ketika aku sampai pada titik bahwa ya ini orang tua aku, ini aku gitu ya. Semua punya prosesnya masing-masing, semua punya jalannya masing-masing, dan kalau aku nggak bisa menjadi idealisme orang tua aku hari ini, ya udah itu proses aku gitu ya. Aku punya proses yang aku nggak bisa loncat tiba-tiba jadi tiba-tiba jadi sekeren orang tua aku, kan juga nggak bisa Ya, butuh proses semua. itu sebuah tangga yang panjang dan ada beban. Cuman kalau hari ini jujur, kalau hari ini udah hampir nggak ada sih, karena aku udah tugas aku memberikan yang terbaik. Nanti peran terbaik yang aku berikan apakah bermanfaat, apakah enggak, apakah bisa memberikan dampak atau enggak, ya itu gimana Allah aja gitu.
Bisa jadi dengan aku tidak memberikan dampak, dengan tidak aku memberikan manfaat gitu ya, padahal aku udah ngasih yang terbaik, bisa jadi itu menjadi peluang nih buat teman-teman yang lain, akhirnya bisa lebih muncul dan memberikan kontribusi yang jauh lebih baik gitu. Atau bisa jadi bisa aku menjadi pelajaran sih misalnya buat generasi-generasi selanjutnya gitu kan, siapa tahu gitu ya. Jadi ya udah, tugas kita ngasih yang terbaik aja. Tentang tugas aku masih terbaik, tentang apakah aku bisa memenuhi ekspektasi kalian nih, aku sebagai anak yayasan, ekspektasi penonton, ekspektasi orang tua, ekspektasi siapapun itu, ya udah biar semesta yang menentukan. Nah gitu Zulfikar, jawaban dari Kak Awit. Oke, mungkin karena keterbatasan waktu juga teman-teman. Sebenarnya jujur ini kan karena pengalaman pertama kali juga aku jadi moderator di podcast nih. Dan pengalaman pertama kali aku ini memberikan rasa nyaman bertanya-tanya sama Kak Awit. Jujur sebenarnya masih pengen banyak yang ditanyain sama Kak Awit gitu ya. Cuma karena ya keterbatasan waktu, kita sepertinya harus menyudahi sampai di sini. Mungkin Kak Awit ada closing statement yang ingin Kak Awit sampaikan ke teman-teman semua. Duh, apa nih ya closing statement ya? Oke, kalau closing statement, aku pengen nyampein sama teman-teman semua bahwa kalian luar biasa. Kalian tuh spesial ya, setiap dari kalian tuh spesial. Mungkin nggak semua orang bisa melihat itu, tapi kalian tuh spesial. Kalau sekali lagi pengen bilang, Einstein pernah berkata, kalau ikan dipaksa untuk memanjat pohon, dia akan selamanya merasa bodoh. Pun juga dengan kalian. Hanya karena sekarang dunia seperti ini ya, aktivitas kalian seperti ini, nggak sesuai dengan diri kalian, nggak berarti kalian nggak spesial. Itu yang perlu kalian yakini, dan itu yang perlu kalian cari. Proses pencarian jati diri adalah proses menemukan siapa diri kita dan proses meyakini bahwa kita spesial apapun kondisi kita, siapapun diri kita. Nah, karenanya teman-teman, kalau sekarang ngerasa insecure gak masalah, kalian gak sendiri. Kalau sekarang ngerasa terbebani gak masalah, kalian gak sendiri ya. Tapi yang jauh lebih penting daripada hal-hal yang gak mudah yang kita lewati adalah Inggrisnya nggak jago, nggak apa bahasa Inggris. Bagaimana kita merespon terhadap hal tersebut gitu. Karena ketika kita menghadapi hal insecure, aku barusan karena jujur mau nyiapin apa-apa ya. Aku tadi ke atas ke lantai 3 buat nenangin diri dulu sebelum akhirnya ngobrol di sini. Jujur. Ya. Jadi benar-benar kenali diri sendiri dan cari tahu gimana caranya menghadapi diri kita dengan ciri khasnya kita masing-masing. Kalian luar biasa, kasih yang terbaik, insya Allah. Yang namanya takdir, namanya jalan, nggak pernah tahu, dan proses juga nggak ada yang tahu ya. Kita nggak harus ideal umur 20 jadi bisa A, umur 20 udah punya A, baru punya umur 30, baru punya umur 40 nggak masalah gitu ya. Setiap orang punya standarnya masing-masing. Yang penting ya, yang perlu kita pastikan, kita ngasih yang terbaik dalam hari-hari kita. Karena hari ini adalah sebuah hadiah. Oke, gitu teman-teman. Jadi, oh ya, kasih tepuk tangan dulu dong buat Kak Awit. Pesan dari Kak Awit, jadilah diri sendiri. Jangan pernah mau menjadi diri orang lain tapi nggak membuat kita bahagia. Itu percuma teman-teman kita lakuin. Mungkin kita mendapatkan tuntutan-tuntutan dan beberapa ekspektasi dari orang lain gitu. Tapi intinya lakukanlah yang terbaik, berikanlah yang terbaik. Urusan nanti sesuai ekspektasi atau enggak, itu nomor 2 kan? Betul. Nomor 2. Nomor sekian bahkan. Yang penting kita ngasih yang terbaik aja. Intinya kasih yang terbaik, banggalah pada diri kalian sendiri. Bangga sama diri teman-teman sendiri. Nggak perlu membandingkan diri teman-teman dengan orang lain gitu. Diri teman-teman punya potensi masing-masing, kita punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan maksimalkanlah potensi yang ada dalam diri kita, sehingga kita bisa memberikan kontribusi terbesar dalam hidup kita untuk bangsa ini, untuk umat, dan untuk agama ini. Mungkin cukup sekian podcast pada hari ini. Oh, tapi sebelum kita pamitan, aku pengen ngecek jargon dulu nih sekali lagi. Boleh banget. Buat teman-teman semua yang ada di Zoom meeting, kalau misalnya mau on mic aja, nggak apa-apa, nggak usah malu. Kita sama-sama keluarkan suara kita sama-sama meriahkan acara ini, dan jangan lupa juga buat penonton yang ada di sini ya. Kita mulai. Siap. Harus paling keras dong.
mungkin yang belum tahu jargonnya, jadi ketika aku berkata Get to Know Me Podcast, maka teman-teman menjawab I'm the best, you are the best, we are the best. Gitu teman-teman. Seperti biasa, yang laki-laki mau jaim, mau cool silakan asal tetap bersuara, dan yang cewek berusaha seeksis mungkin. Kita mulai ya. Get to Know Me Podcast. I'm the best, you are the best, we are the best. Oke, cukup sekian dari kami berdua. Sebelumnya aku pengen minta maaf nih kalau dalam penyampaiannya ya ada salah kata atau kepanjangan atau kependekan atau nggak memuaskan atau apapun itu, aku mohon maaf. Segala yang baik itu bukan dari aku ya, itu dari Allah. Itu karena Allah aja ngasih aku jawaban nih, dikasih kunci jawaban di pikiran. Segala hal-hal yang nggak baik itu pure datang dari diri aku sendiri. Jadi terima kasih dan mohon maaf buat teman-teman semua yang sudah hadir di sini, ya baik yang mendengarkan maupun yang cuman datang ya. Buat yang serius ataupun yang sambil santai ya, terima kasih banyak sudah mendengarkan. Semoga sedikit banyak ini bisa menjadi pelajaran ya buat kita pun juga buat aku ya. Aku dengan akhirnya ngomong kayak gini aku pun belajar sih gitu. Jadi aku juga keriman gitu sama diri aku sendiri. Sama aku juga. Semoga kita sama-sama bisa menjadi generasi yang bisa memberikan dampak yang baik ya bagi sekitar kita. Oke, terima kasih dari aku, dikembalikan ke Yazid. Begitupun dengan aku sebagai moderator meminta maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata yang kurang berkenan atau ekspektasi yang tidak bisa terlaksana. Karena aku hanya manusia biasa, kita sama-sama belajar, kita sama-sama untuk menjadi pemuda yang lebih baik lagi. Saya Muhammad Yazid Musyafa dan Saya Awet Salim Abdullah pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.